Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih nasare jadi kesempatan untuk datang di tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah sebentar akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena atas berkat beliaulah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat kita dari tebing-tebing kancuran menuju puncak-puncak kejayaan yang sebagaimana kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam ke-24 Ramadan atau tarawih ke-24 di dalam suci Ramadan. Jadi tarawih ini seperti cinta, bukan persoalan siapa yang datang lebih awal, tetapi tarawih ini siapa yang mampu bertahan. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia. Di dalam ayat Al-Qur'an terkadang Allah Subhanahu wa taala memakai kata kami, dan kami ciptakan khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata kami? Karena ada dua sebab. Sebab yang pertama untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksud yang kedua, karena di dalam penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengikut sertakan beberapa makhluk. Contoh kita, lahirnya kita di dunia ini tidak mungkin dia ada di dunia tanpa adanya ibu dan bapak kita. Sering kita dengar hadis Allahu fil walidain wa sa'atul fi sa'atil walidain. Tidak Allah terdapat di dalam ridhonya orang tua kita, sedangkan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua kita. Jadi sekalipun kita ini salat ribuan tahun, sujud sampai dahi kita hancur, puasa sampai badan kita kurus tinggal tulang, atau kita sedekahkan semua harta kita, ketika tidak mendapatkan ridhonya orang tua kita, jangan harap kita mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridho kita ada pada ridho orang tua kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku mentaatimu, setelah aku berbuat baik kepadamu ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Jadi 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama seorang ibu. Kenapa? Karena ibu kita lah yang senantiasa melahirkan kita. Ibu kita yang senantiasa menyusui kita. Ibu kita yang senantiasa mengandung kita. Kemanapun beliau pergi kita dibawa. Apapun yang beliau makan itu yang kita makan. Apa yang beliau minum itu yang kita minum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah
Sayyidina Ali menjawab, di antara seluruh ayat Al-Quran, ayat yang paling kita harapkan adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Nabi minta sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa puas. Kita ini umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta jaminan kepada Allah. Wahai Allah, apa jaminan untukku? Apa kata Allah? Jaminan untukmu, aku haramkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umat-umatmu masuk surga. Itulah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat semua pasti dan pasti akan memasuki surga. Tetapi tahukah kita, di antara seluruh golongan, di antara seluruh umat baginda Rasulullah SAW, sekalipun ini kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, kita masih banyak yang dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di yaumil kiamat kelak, bukan istri kita yang mengurusi kita, bukan keluarga kita yang mengurusi kita, bukan anak kita yang mengurusi kita, tetapi yang mengurusi kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, masih adakah umatku yang ada di neraka?" Jibril menjawab, "Masih ada ya Rasul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mereka adalah golonganku, mereka adalah umatku, maka aku minta syafaat untuk mereka." Maka apa kata Allah? Kemudian satu persatu daripada golongan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dari neraka, mulai daripada yang mabuk, yang zina, yang melacur, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibersihkan dengan cara ditenggelamkan di Telaga Al-Kautsar, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, masih adakah umatku di dalam neraka?" Apa kata Jibril? "Masih ada ya Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mereka adalah umatku, aku minta syafaat untuk mereka." Apa kata Allah? Wahai Muhammad, untuk golongan ini sekalipun engkau yang meminta, aku tidak akan memberikan syafaat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah golongan orang-orang yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya Allah? Allah menjawab, "Ibu mereka telah ada di surga, temuilah mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke surga dan berkata, "Siapa di sini orang tuanya Fulan bin Fulan? Siapa di sini orang tuanya Fulan bin Fulan? Aku tidak mampu memberikan syafaat untuk mereka." Barulah seorang ibu mengatakan bahwa aku adalah ibunya Fulan bin Fulan. Aku ridha ya Rasul, aku ridha ya Allah. Barulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari golongan ini dari neraka, lalu dibersihkan di Telaga Al-Kautsar, lalu dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir diangkat dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Hadirin jamaah taruh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Olehnya itu, marilah kita senantiasa taat kepada ibu kita. Apabila ibu kita perlu dirawat, rawatlah mereka. Karena itu adalah kesempatan besar untuk membuka daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, setelah ibu kita tiada, maka kita tidak akan pernah lagi merasakan cinta sejati. Dan setelah ayah kita tiada, kita tidak akan pernah lagi merasakan pengorbanan sejati. Hadirin jamaah Tarwiyah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benar-benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salahnya itu murni dari saya pribadi dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum